Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derevan dengan NIM 215255095. Di sini saya akan menjelaskan realisasi dari 25 etos kerja muslim. Yang pertama, niat baik dan benar atau aniat. Contohnya seperti memulai setiap pekerjaan dengan ikhlas dan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, kerja tulus dan mengikuti jalan kebenaran. Contohnya seperti bekerja dengan tulus, jujur, dan mengikuti ajaran Islam. Untuk yang ketiga, kerja cerdas dan sungguh-sungguh. Contohnya seperti bekerja dengan cerdas, tekun, dan bersungguh-sungguh. Yang keempat, kerja terencana dan bermanfaat. Merencanakan pekerjaan dengan matang dan agar manfaat. Untuk yang kelima, kerja tuntas. Menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas dan tidak menunda-nunda. Untuk yang keenam, kerja keras dan optimal. Contohnya seperti bekerja keras dan optimal dengan memanfaatkan semua kemampuan. Untuk yang keenam, kerja dengan semangat dan pantang menyerah. Bekerja dengan semangat dan tidak mudah menyerah. Untuk yang kesembilan, kerja berkualitas, itkal, mengutamakan kualitas dalam bekerja. Untuk yang dari 25 dari etos kerja tersebut, etos yang saya sudah jalankan adalah niat baik dan benar. Memulai setiap pekerjaan dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua itu kerja tulus mengikuti jalan kebenaran, bekerja dengan tulus, jujur, dan mengikuti ajaran Islam. Untuk yang ketiga, kerja keras dan bersungguh-sungguh, bekerja keras dengan cerdas, tekun, dan bersungguh-sungguh. Untuk yang keempat, kerja tuntas, menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas dan tidak menunda-nunda. Untuk yang keenam, kerja keras dan optimal, bekerja keras dan optimal dengan memanfaatkan semua kemampuan. Untuk etos kerja yang belum dilaksanakan dan kendalanya adalah kerja keras dan optimal, bekerja keras dan optimal dengan memanfaatkan semua kemampuan. Itu kendalanya dalam yang dengan optimal. Yang optimalnya itu menurut saya masih ada kendala. Dan seterusnya itu kerja cermat dan berhati-hati. Cermat, teliti, dan berhati-hati dalam bekerja. Salah satunya dalam berhati-hati itu banyak sekali belum saya lakukan, atau saya kadang ceroboh dalam melakukan pekerjaan, kadang melakukan kecerobohan. Untuk yang nomor 4, contoh kasus tidak dijalankan amanah kerja. Paparkan kasus tersebut secara singkat, berikan penjelasan penyebabnya dan apa upaya pencegahannya. Nah, di sini saya melihat dalam salah satu web ini, salah satu contoh kasus tidak dijalankan amanah kerja dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo pada tahun 2020. Untuk ringkasan kasusnya, Edi Prabowo didakwa melakukan tindakan pidana korupsi terkait dengan proyek penggandaan kapal pengawas perikanan dengan nilai kontrak sekitar 1, triliun. Dia didakwa menerima suap dan sejumlah pihak swasta terkait proyek tersebut. Total uang yang diduga diterima Edi sekitar 25 miliar. Tindakannya ini jelas melanggar amanah yang diberikan sebagai menteri untuk mengelola anggaran negara dengan baik dan benar.
Untuk penyebabnya, lemahnya integritas dan moral pejabat negara dalam menjalankan amanah. Untuk yang kedua, kurangnya pengawasan dan sistem pengendalian internal yang efektif, budaya korupsi yang masih mengakar di berbagai lembaga pemerintahan, minimnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Untuk upaya pencegahannya, yang pertama adalah memperkuat pendidikan anti korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas sejak dini. Untuk yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Untuk yang ketiga, memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja pejabat publik. Yang keempat, penegakan hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Untuk yang kelima, reformasi birokrasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Untuk yang keenam, membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi profesional dan akuntabilitas. Untuk kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga amanah dalam bekerja, terutama bagi pejabat publik yang mengembang tanggung jawabkan untuk mengelola keuangan negara. Pencegahan yang efektif diperlukan agar korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.